Saat ini saya memiliki betina coklat dan jantan coklat, betina coklat, jantan coklat, betina hitam dan jantan hitam, betina putih lorek dan jantan putih lorek. Yang mau saya tanya, minta pendapat dengan Pak Edi, gimana caranya persilangannya Pak untuk mendapatkan betina putih lorek hitam dari warna. Selamat pagi, salam ceketer tentunya untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Pagi hari ini ya, pagi aktivitas pagi seperti biasa kita. Pemberian pakan, kontrol air minum, kemudian ya pokoknya intinya kita aktivitas di kandang. Pembersihan, kontrol, apakah ada kematian, tapi ternyata ya kalau kematian itu tidak luput dari hari-hari. Kalau kesehariannya itu ya ada yang mati 1, kadang 3 hari sekali, nanti ada yang mati 2, itu biasa kawan. Anggapnya biasa, tapi ya lama-lama ya namanya barang itu barang hidup ya, kalau untuk mati berkurang ya wajar. Jadi nanti disitulah makanya seringkali saya sampaikan tambal sulam itu penting. Karena untuk menjaga populasi kita. Cuman di saat-saat ini Pak pusing Pak kita ternak dengan pakan yang terus-terusan naik. Ya memang iya. Dasku mumet, dasmu piye kawan. Mikiri pakan yang tak kunjung berhenti masih naik. Di setiap minggunya kok bisa naik gitu. Sampai kadang-kadang bingung juga kita menyikapi semuanya itu. Mau tutup ya gimana, nggak tutup, kita bertahan dengan kondisi yang minus terus gitu loh. Jadi mudah-mudahan cepat terselesaikan dan kita ya bisa seperti sedia kala, kembali seperti dulu lagi. Jadi di sini coba ada sedikit minta tolong ya dari Pak siapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Aminuddin Batubara. Waduh, berdomisili di Kalimantan Barat. Saya peternak puyuh kurang lebih 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Saya mau izin bertanya dengan Pak Edi. Saya selalu mengikuti YouTube Bapak. Saya mau minta pendapat dengan Bapak. Saya ada pelihara puyuh warna putih lorek hitam. Putih lorek hitam. Antum ini nih. Lorek hitam yang awal dapat dari pembibitan bibit dari peternak penjualan bibit puyuh. Saya tertarik dengan puyuh putih lorek hitam yang dimaksud karena bodi besar dan bertelur di atas 90%. Ya, kalau jenis-jenis antum, golden itu memang biasanya seperti itu. 90% ya. Bodi besar dan telur di atas 90% di setiap hari. Saya juga punya penetasan, ada 6 buah kapasitas 500 telur per box. 500. 6 kali 5, 3.000. Waduh, 6 ya. Iya, sekitar 3 ribuan. Saat ini saya memiliki betina coklat dan jantan coklat, betina coklat, jantan coklat, betina hitam dan jantan hitam, betina putih lorek dan jantan putih lorek. Yang mau saya tanya, minta pendapat dengan Pak Edi, gimana caranya persilangannya Pak untuk mendapatkan betina putih lorek hitam dari warna saat menetaskan. Pengennya mendapatkan betina putih dari, aduh siapa nelpon ini ya. Pengennya mendapatkan betina putih lorek hitam dari warna saat menetaskan. Oh, betina putih lorek hitam. Berarti baru netas FS Pak ya, final stok ya. Baru netes
Baru netes putih hitam. Coba. Putih hitam. Putih hitam, Pak. Baru netas. Putih hitam. Mana ya? Saya ambil contoh sampelnya. Putih hitam. Ini. Nah, ini Pak. Sama ini. Putih hitam. Ini jenis antum juga, Pak. Ini coba. Nah, ini putih. Putih-putih kehitaman. Nih, Pak. Ini putih hitam. Ini. Sama ya. Ini putih ada hitamnya. Terus kemudian Bapak tadi punya yang putih. Yang putih itu kalau nggak salah ya jenisnya masih antum. Cuman dia itu dia putih kalau nggak salah itu nggak ada hitamnya. Itu ada itu. Saya ada kalau nggak salah. Nanti coba kita cari dulu kawan pelan-pelan. Nah ini dia. Ini Pak. Ini yang hitam. Ya ini hitam. Yang ini yang putih polos. Ya ini. Nampak ya ada hitamnya. Terus kemudian. Nah kita jejerkan seperti ini. Ini yang hitam ini. Ini hitam. Ini coklat ya. Ini coklat jenis coklatnya. Tapi kan coklatnya dia adalah coklat putih. Ada trotol hitamnya dari samping. Itu nampak kita. Nah gini ya. Ini yang hitam kawan. Ini yang coklat. Kita bahas. Bapak tadi maunya putih hitam. Ya, yang putih hitam. Berarti antum betinanya baru netes warnanya harusnya putih hitam. Ini baru netes ini. Ini maunya Pak siapa tadi yang dari Kalimantan? Maunya ini baru netes itu warna hitam sudah ketahuan itu jantan. Jadi kalau itu Pak, kalau menurut saya sulit Pak, sulit karena genetik hitam itu sulit dibuat, sulit untuk disamaratakan. Artinya Bapak ini harus melalui pemurnian dulu. Pemurnian itu apa Pak? Pemurnian itu penyamarataan warna, penyamarataan dari bibit itu sendiri. Makanya Bapak tadi bilang yang dari Kalimantan itu Pak batubara ya, itu daya telurnya itu 90%, terus kemudian bodinya besar gitu ya. Itu yang hitam. Maunya baru netes, ketemunya hitam itu sudah pasti betina. Nah, itu sulit, Pak. Sulitnya apa? Yang harusnya kita cepat prosesnya itu adalah begitu netes coklat, Pak. Coklat itu sudah pasti betina, itu baru bisa, Pak. Tapi kalau untuk baru netes itu hitam, itu sulit kita nyari, nemukan genetiknya untuk mempersilangkan itu sulit, Pak. Artinya gini, kalau Bapak mau, tapi itu nanti yang ketemu betinanya itu adalah coklat, Pak. Jenis coklat, tapi itu sama, Pak. Karena apa? Karena sudah melalui metode pemurnian, sudah murni semuanya, sudah dimurnikan. Artinya sudah penyamarataan dengan jenis bibit yang Bapak punya. Antum itu kalau nggak salah itu antum atau golden lah. Kemarin kita kan dikirimi videonya ya. Tapi kalau saya lebih cenderung itu adalah jenisnya ke antum, Pak. Lirik kalau kata orang Jawa bilang itu. Kembali ke permasalahan tadi, Pak. Ini agak panjang ini penjelasannya ini. Jadi kalau Bapak maunya itu mengawinkan dari betinanya itu begitu netas FS lah, taruh final stok ya. Itu baru netes warna hitam itu sudah pasti betina. Itu sulit, Pak. Kita bisanya bantu itu kalau baru netes warna coklat itu pasti betina. Tapi dengan jenis antum itu tadi tetap jenis antum, Pak. Artinya begini, awal ini betina antum yang hitam, Bapak kawinkan dengan jantan yang hitam. Ya kan? Betina antum yang hitam, Bapak kawinkan dengan jenis yang antum hitam. Jadi dikawinkan, Pak. Antum hitam ketemu dengan hitam. Yang hitam, jenis hitam ini tadi kawinkan, Pak. Keturunan kedua pun kita ambil masih dari situ, Pak. Masih dari keturunan yang pertama tadi.
Begitu keturunan pertama turun ke keturunan kedua. Nah, ini kita ambil lagi. Terus kemudian keturunan ketiga kita kawinkan lagi yang keturunan ketiga. Keturunan keempat kita kawinkan lagi keturunan yang keempat. Jadi nanti begitu di situ Bapak harus mendapatkan hitam itu sekitar 90-an%, Pak. Ya. Bapak harus mendapatkan hitam, warna hitam semua, Pak. Ini kan kalau kawin pertama antara hitam, betina hitam dengan jantan hitam yang antum ini tadi, Pak. Bapak nanti akan ketemu masih ada coklatnya, masih ada hitamnya, dan itu belum bisa kita bedakan dari warna bulu, belum, Pak. Itu nanti nunggu di 25 hari ke atas itu baru ketahuan jantan betinanya dari bentuk warna dada bulu, kan. Bisa lah kalau mungkin nyambung lah kalau di situ. Intinya itu hitam ketemu hitam, keturunannya kita kawinkan. Hitam ketemu hitam, keturunannya pun kita kawinkan. Ya. Jadi nanti di situ sama-sama keturunan kita ambil hitam sampai hitam semuanya, Pak. Kalau sudah hitam semuanya, kita ambil jantannya. Ya, kita ambil jantannya. Terus kemudian untuk yang coklatnya. Coklatnya pun seperti itu, Pak. Cari betina coklat, jantan coklat. Betina coklat, jantan coklat kawinkan. Sama-sama dikawinkan, keturunan kedua kita ambil. Kawinkan lagi, keturunan yang ketiga kita ambil, kawinkan lagi, sampai dia nanti coklat semua, 100% harus coklat semua, Pak, yang untuk yang coklat, ya. Pokoknya dari keturunan pertama kita kawinkan, ternyata masih ada hitamnya. Nah, keturunan yang kedua itu kita ambil lagi, kita kawinkan lagi, ternyata masih ada hitamnya, kawinkan lagi, sampai coklat semua bulunya. Nah, itu baru bisa kita ambil. Kita ambil yang apanya? Kita ambil yang jantannya saja, Pak. Yang jantannya coklat, kemudian yang dari pemurnian hitam ini tadi, kita ambil betinanya hitam. Terus terakhir kita kawinkan silang, Pak. Maka kalau sudah kita kawinkan silang, begitu nanti netas, anaknya itu coklat, itu sudah pasti betina. Anaknya yang bentuknya dengan warna bapaknya, itu nanti sudah pasti betina. Gitu, Pak. Nah, maunya Bapak itu tadi itu kita balik. Kita balik betinanya hitam, ya, begitu netes betinanya hitam, itulah maunya Bapak, itu adalah betina. Sulit, Pak. Karena dari penelusuran genetik dari kawan-kawan itu bukan saja saya juga, ya. Kawan-kawan itu juga menelusuri itu, kalau kita mencari FS-nya hitam itu sulit, Pak. Nggak jadi-jadi, Pak. Sulit, Pak, karena tetap balik-balik dia standar lagi dia. Genetik hitam itu nggak mau dia kita ambil untuk keturunan penyamarataan itu tadi, nggak mau dia. Misalkan terbalik, ya kita balik. Jadi jantannya tadi itu jantannya coklat, betinanya hitam, kan nanti anaknya kan pasti ikut bapaknya, warna bapaknya kan pasti itu adalah betina. Terus kemudian kita balik. Kalau jantannya hitam, betinanya coklat, berarti nanti anaknya ikut warna bapaknya hitam, itu sudah pasti betina. Enggak. Nanti balik standar lagi, Pak. Kalau kita mau cari keturunan hitam, itu nanti balik standar lagi dia. Saya sih kemarin sudah pernah mencoba yang biasa, ya, yang hitam biasa dengan coklat biasa, bukan antum, bukan, tapi tetap dia balik ke standar lagi. Cuman kalau saran saya sih, Pak, tetap itu kita jadikan final stok, tapi yang coklat itu pun sama, Pak. Karena apa? Karena kita kan melalui metode pemurnian. Artinya itu kalau pemurnian itu kan sudah penyamarataan hasilnya, ya nanti tetaplah itu biasanya betinanya pun besar-besar, keturunannya pun besar, terus kemudian betelurnya pun sama, masih 90-an%. Karena apa? Dari genetik itulah kita ambil pemurnian, penyamarataan, kita samaratakan dulu bulunya, kita samaratakan hasilnya, kita samaratakan semuanya. Karena apa? Dari metode pemurnian itu tadi, itulah metode yang saya alami. Tetapi nanti hasilnya, Pak, di situ lebih cenderung kita lebih mudah untuk mencari, begitu netes anaknya coklat itu pasti betina. Tapi kalau anaknya hitam itu pasti betina, itu agak sulit nampaknya, Pak. Saya belum pernah menemukan itu.
Cuman kalau untuk anaknya betina coklat itu mudah, Pak. Yaitu tadi dengan metode perkawinan pemurnian. Kita cari pemurnian dari 4 generasi atau 5 sampai 6 generasi ini harus murni hitam semuanya dulu, Pak. Kita kawinkan dulu hitam dengan hitam, hitam dengan hitam, hitam dengan hitam, terus sampai dia hitam. Nah, terus kemudian kalau hitam itu Pak 90% sudah bisa sih Pak. Cuman kalau kita mau ngambil yang coklat itu harus 100%. Harus 100% dia harus coklat semuanya. Baru itu bisa untuk dijadikan pejantannya yang murni. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita mau ngambil kembali ke keturunan yang coklat, kembali keturunan yang hitam, putih hitam, itu mau kita jadikan begitu netes kita tahu dari warna bulunya bahwa yang putih hitam itu adalah betina, itu sulit Pak. Karena dari genetik-genetik yang sudah kita pelajari itu dia balik standar lagi. Dia akan standar lagi. Cuman bisanya salah satunya jalan, kita ambil yang hitam ini tadi, pemurnian hitam, betinanya yang kita ambil, terus kemudian dari pemurnian coklat ini, jantan coklat yang kita ambil. Kemudian terakhir kita kawinkan silang. Begitu kita kawinkan silang antara coklat pemurnian yang sudah murni 100% ini tadi kita ambil jantannya, terus kemudian yang betina tadi kita ambil hitamnya, kemudian kita kawin silangkan, maka nanti begitu netes anaknya coklat warna kayak warna bapaknya itu sudah pasti betina. Nah gitu Pak ya. Mungkin kalau untuk ngomong, Pak Edi ini sama saja lah, nggak bisa ngambil keturunan hitam. Ya bisa-bisa, cuman kan dari kan nggak bisa dibedakan Pak. Tapi kalau mau kita kejar ke situ, mau kita bolak-balik juga, nanti hasilnya dia balik ke standar lagi. Kita ngabisin modal Pak. Cuman yang pasti, memang itu bisa kita ambil, tapi coklatnya Pak, ya tetap coklat antum seperti itu, seperti yang saya contohkan tadi. Coklat antum itu tetap seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau mau kita buat hitam putih hitam baru netes itu agak kesulitan Pak. Ilmunya belum kita peroleh. Dulu pernah kita uji coba, tapi nampaknya dia balik ke standar lagi. Ya, mendingan kita cari yang untuk final stok coklatnya. Kalau coklatnya sudah pasti itu bisa Pak. Gitu ya. Jadi mungkin kalau kurang paham dengan penjelasan saya, boleh minta saran dari mana, namanya kita sama-sama belajar Pak ya, kita sama-sama belajar. Saya juga di sini bukan berarti saya yang paling pinter, yang paling bisa, enggak Pak. Cuman saya pernah menguji coba kok enggak jadi Pak. Kita mau buat indukan itu, kita mau buat anakan FS itu yang keturunan hitam ini pokoknya nanti betina itu belum bisa Pak saya Pak. Sampai sekarang saya belum bisa. Yang pasti kalau keturunan dari saya begitu netes coklat, ya coklat antum maupun coklat yang blaster itu pasti betina. Ya, kalau yang hitam yang blaster maupun hitam antum pasti itu betina, saya belum bisa Pak. Saya bisanya lari ke coklat. Jadi kalau menurut saya sih sama saja Pak. Yang penting intinya kita ada metode pemurnian. Pemurnian adalah penyamarataan. Biar rata semuanya bulunya dulu, terus rata dengan kualitasnya, semuanya kita sama ratakan. Intinya dalam metode pemurnian. Ya, mungkin hanya itu Pak yang dari Kalimantan. Terima kasih sudah hadir di channel saya. Terima kasih sudah ngubungi saya lewat website ya dengan Pak Aminuddin Batubara yang ada di Kalimantan Barat. Salam rekan-rekan yang ada di Kalimantan, yang ada di Sungai Ayak, kemudian yang ada di Pangkalembun, semuanya salam ternak Indonesia. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan jalan yang terbaik untuk ternak lagi ya. Bahkan ya mungkin sampai di sinilah, nggak harapan kita nggak usah naik-naik lagi lah. Terus harga telur bisa seimbang, nah itu harapan kita para peternak. Ya mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf, salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.